Halo semuanya teman-teman, selamat datang di podcast Konsaba. Eh, di hari ini gue ditemenin sama teman gue yang udah lama banget nih di dunia kripto. Namanya Irsyad. Apa kabar nih, bro? Bro, alhamdulillah sehat bro. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk mah. Sehari-hari paling cuman mantau pergerakan market aja ya. Kalau orang-orang ini basicnya sih pengangguran, cuman biar keren ya bilang baik trader ya nggak sih? Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih pengalaman paling seru dan lu paling berkesan tuh di dunia kripto lu kayak gimana sih, Dit? Maksudnya serunya tuh kayak vibe awal-awal lu terjun tuh kapan deh dulu? Nah, kalau pertama kali gue terjun tuh, gue kan sekarang umur 25 nih ya. Ya, Gue itu SMP itu sekitar tahun 2015 tuh. 15. Berarti sekitar 15 tahun lah. Gue kan kelahiran 2000 ya. Ya, Itu gue udah suka tuh sama yang namanya komputer. komputer tuh awalnya. Nah, iya komputer di sini literally komputer ya. Jadi bongkar komputer, pasang-pasang isian komputer lah intinya. Dan di situ di satu titik gue tuh tertarik jadi hacker waktu itu. Wah, seru banget tuh. Asli. Awalnya tuh pengen jadi hacker loh. Iya, gara-gara gue nonton film. Gue lupa tuh di Trans TV tuh waktu itu. Oh iya. Di TV ya. Lu terinspirasi dari nonton TV nih kan? Iya. Jadi Kayak keren kan jadi hacker kayak keren lah gitu. Bocah 3 SMP kan? iya benar. Akhirnya lu tertarik tuh Iya, sama di situ gue. dunia komputer. Nah, Awalnya sebenarnya bukan dunia komputer bukan dari TV, tapi dari diri gue sendiri tuh kalau dunia komputer mah dunia hacker yang dari TV. Terus Mungkin ini juga kali ya efek TV itu sebenarnya bisa bangkitin minat orang gak sih? Iya ya. Kalau yang ditonton tuh menurutnya Iya, menurut dia nggak mesti baik bisa jahat. Makanya TV itu ya gitulah. Oke. Nah, di masa gue tuh dulu ada tuh film hacker. Gue lupa, sumpah gue lupa judulnya. Tentang hacker tuh. Yang kepatil di gue itu namanya dark web, deep web tuh. Iya. Pokoknya alamat website-nya tuh bukan www.blablabla.com tapi blablabla.onion waktu itu. Iya. Gue belajar tuh gimana cara ngaksesnya biar aman karena kan kata filmnya juga ada disclaimernya juga ini tuh nggak aman. Maksudnya nggak aman kalau lu ujuk-ujuk buka Chrome, Safari, Mozilla langsung ketik blablabla.onion itu nggak aman. Gue carilah caranya. Ketemulah waktu itu aplikasi namanya Tor. Akhirnya udah aja gue buka set ada tuh jual macem-macem barang-barang gak jelas, jasa-jasa gak jelas. Yang paling gue kepatil ada tuh bayar dengan Bitcoin, cuman bahasa Inggris pay with Bitcoin kan. Dibacaannya tuh. Iya, gue bingung. Masih 3 SMP, duit kan masih rupiah kan. Betul. Banter make bank Mandiri, BNI, BCA gitu-gitu lah. Iya. Ini kalau misal umpamanya gue mau beli nih, gue bayarnya gimana? Ada tuh Bitcoin namanya. Bitcoin tuh. Sumpah deh. Jadi payment kayak lu mau apapun yang ada di dalam website itu bisanya pay with Bitcoin tuh. Iya. Akhirnya lu kagak ada tuh kata Bitcoin tuh yang ada di situ. Lu cari tahu nggak tuh? Bener. Kagak ada tuh rupiah, dolar, kagak ada. Ada cuman bayar dengan Bitcoin. Dari situ gua kepatil. Gua gagal jadi hacker, tapi gua berhasil nih dapet informasi baru. Keren, iya, informasi baru. Gua ngerasa keren. Pertama kali gua beli Bitcoin itu bukan 2015. Bukan. Tapi di sekitar 2017. Umur gua 17 dan berKTP. KTP tuh. Iya. Karena kan bikin exchange tuh dulu bahkan sampai detik ini kudu pakai KTP kan, KYC, know your customer. Habis gitu udah aja. Tapi di 2015 gue kagak ngawang-ngawang doang, Der. Kagak, gue nabung. Oh, lu nabung. Modal untuk mempersiapkan itu tuh. Iya, modal pertama gue tuh sekitar 200.000 tuh duit jajan. Bukan duit jajan sehari sebulan ya, itu berapa lama ya gue nabungnya ya. Udah tuh, gue
gue nabung dapet lah sekitar 2 tahun 2 tahun. sekitar berapa ya, 2 tahun gue ngumpulin 2,5 juta apa 2 juta gitu, lupa gue. Dari 2015 sampai 2017 Iya, lah ya. dari SMP sampai kelas 2 kali, 2 SMA ya. Iya. Nah, dulu waktu 2015 tuh gue lihat Bitcoin tuh harga sekitar 20 jutaan rupiah tuh dulu. Masih 20 juta tuh. Iya. Lu yang tahu nih Indodax nih sekarang. Dulu namanya vip.bitcoin.co.id. Namanya VIP. Iya, dulu vip.bitcoin.co.id. Lu Sekarang tapis mah tuh. udah ganti Indodax. 2015 mah gue belum bisa dan Belum bisa. bikin akun. Bener. Terus 2017 lah. Pas udah legal tuh. Gue bikin bukan legal apa? Udah bisa KYC lah ya. Iya, udah bisa. Udah bisa tuh ilegal. Legal dah tuh KTP lu lah ya. Iya, udah bisa dah tuh KTP gua. Iya. Legal di sini bukan legal kripto yang legal ya. Iya. Legal maksudnya Legal, legal lu bisa umur lah. Iya. Umur udah bisa lah pokoknya ya legal di sini tuh. Akhirnya tuh lu bikin KTP. Pasti 2 tahun pertama kan kayak anjir. Gue bikin KTP nih pasti tujuan utama lu pasti buat itu kan. Iya. Kagak ada gue buat SIM, buat apa, pokoknya KTP gue tuh buat daftar gue awalnya tuh. Terus gimana tuh? Nah, jadilah tuh KTP. Jadilah tuh KTP. Dulu tahu lalu korup KTP apa namanya? Apa? Yang kotaknya namanya? Ya itulah pokoknya kotak kerasnya KTP tuh. Itu kan dulu dikorup ya. Blanko ya. Apa sih namanya, lupa gue. Iya, pokoknya. Gue pakai resi deh. Resi kertas HPS A4. Foto begini, foto beda. Lu foto tuh. Iya, di mana? Di meja sekolah gue duduk begini, Bang. Pada fotoin lah sama teman gue. Buat KYC tuh. Buat KYC biar apa? Biar bisa beli. Karena lu kalau kagak perip KTP kagak bakal lu bisa beli. Atas nama lu lah. Iya, pokoknya wajib atas nama lu tuh. Terus di situ gue juga udah punya bikin rekening. Gitu. Pertama kali gue tuh kagak ada Dana gitu-gitu belum booming lah. Gue lupa udah ada apa belum. Dana, e-wallet, ShopeePay gitu belum ada, GoPay. Iya. Itu berarti sekitar tahun 2017 ya. Gue belum booming, gue lupa tapi udah ada apa belum. Gue cuma pakai BNI itu dulu, BNI Bang. Betul. Habis gitu udah aja kan. Jalan, belilah gue. 2 juta tabungan gue tuh. Gue all in ke situ. All in tuh. Ya. Nah, di sini kata all in gue sebenarnya nggak all in amat. Iya, maksudnya dari hasil tabungan lu tuh. Iya, hasil tabungan gue yang dari 2015 karena emang baru bisa masuk di 2017 berKTP tuh. Selesai lah gue udah ini. Sumpah ya, gue beli kripto nih, mau Bitcoin, Ethereum, BNB segala macam apapun. Dulu niat gue bukan kaya, bukan karena ini bakal merubah dunia, bukan karena ini bakal jadi apapun. Soalnya masih di tahun itu menurut gue masih kayak apa sih? Iya, bahkan temen gue, lu beli Bitcoin dah, mikirnya apa? Coin Fun World, Coin Time Zone, sumpah. Gue juga nggak tahu nih. Gue tapi sumpah ya di dalam diri gue tuh gue yakin banget ini kayaknya bakal bagus. Intinya lu motivasi awalnya bukan untuk kaya. Iya, tapi intinya pertama karena bagus, kedua kalau punya ini kayaknya keren. Sumpah. Cuman itu motivasi gue main kripto dulu ya. Sekarang udah berubah. Tapi ntar kita perjalanan dulu nih. Betul. 2017 itu enggak, 2015 kan gue lulus SMP, 2016 SMA dong. Dari kelas 1 itu sampai kelas 3 gue nggak ada dari jajan sama sekali. Dari jajan tuh kagak ada. Duit jajan gue sehari 25.000 tuh dulu. Tapi sama nyokap gue dikasih langsung tiap tanggal 1 atau tanggal 2 bulan. Per bulan. Iya. Karena apa? Nyokap gue males ngasih 25 per hari. Iya. Jadi udah sebulan itu sekitar 600 sekian lah, lupa gue. Itu begitu gue ditransfer gue langsung all in tiap bulan tuh. Terus buat jajannya gimana tuh? Gue minta ke temen gue, temen kelasan gue, karena mindset gue gini, lu masih sekolah, apalagi sekolah gue swasta ya, yang notabene orang-orangnya mampu lah, maksudnya nggak uang jajannya menengah ke atas lah ya. Kayaknya bukan masalah swasta doang sih, masalah masa sekolah.
Masa sekolah menurut gue nih, lu harus udah tahu diri sama temen lu. Makan lu celamitin, lu minta-mintain dah. Temen lu yang pinter lu manfaatin buat jokiin apapun. Jokiin tugas lah, apalah gitu. Tapi pernah jadi joki tugas? Pernah gue jadi joki tugas. Duit gue beli kripto ada tuh waktu itu joki tugas. Tugas akhir. Gue gini-gini di sekolah gue ranking 1, 2, 3. Teknik komputer jaringan karena kan gue udah interest ya dari SMP. Asli. Benar. Nah, akhirnya lu udah lebih paten lah karena lu udah mempelajari itu dari SMP. Tapi sorry to say nya, selama gue pas di sekolah 3 tahun gue sekolah di sekolah itu kagak ada ilmu baru. Kagak ada. Lu bisa pelajari semuanya. Bukan masalah gue bisa, gue udah paham yang diajarin. Gue mikirnya gini waktu kelas 1. Ini mah dasar banget. Mungkin karena kelas 1 ya pengalamannya. Kelas 2, kelas 3 sampai lulus. Anjrit, ini apa yang gue dapet dari sekolah? Sumpah bener-bener kayak lu udah paten dan lu jadinya buat ngerjain tugas atau nyari sampingan kan. Karena di satu sisi lu all in nih kan di tanggal 1. Betul, iya. Kayak ada tugas yang mungkin agak susah, oke, lu jokiin doang karena gue pernah saking gue jagonya. Enggak, gini dulu. Gue di sekolah jarang banget masuk, cabut-cabutan. Biasa lah, anak SMA lah. Ada waktu itu UKK namanya ujian kenaikan kelas kalau nggak salah, apa ujian kompetisi gitu lupa. Pokoknya untuk naik kelas lah atau ujian akhir lah intinya, ujian akhir lah ya. Gue disuruh, bukan gue doang, sekelas nih, sejurusan gue disuruh bikin something yang susah lah, susah dalam konteks pembelajarannya nih. Jadi yang kayak apa ya, kayak membuat sesuatu yang baru tapi sendiri aja gitu. Enggak, jadi kalau di komputer tuh gua waktu itu mainnya Linux ya. Mungkin TKJ sekarang gue nggak tahu nih, tahun 2024 kemarin 2023 itu Linux masih jadi dipelajarin apa enggak. Cuman waktu di zaman gue Linux tuh nganuin Linux lah. Itu lu disuruh bikin segala macam, dan itu kelasnya buat apa sih namanya, materi itu tuh termasuk susah. Gua akuin itu susah. Gue jarang masuk. Gue cabut-cabutan. Cabut-cabutan bukan cuma cabut sekolah, gue sering cabut pelajaran. Sekolah pertama masuk, akhirnya cabut. Terus cabut pelajaran doang ke kantin, sering. Karena gue sesering itu, gue dianggap bodoh. Sama guru lu. Iya, sama guru gue. Terus ini menurut gue ya dianggap bodoh karena pandangan yang lu sering cabut segala macam. Bandel lah. Bandel biasanya kan bodoh kan. Nah, gue bukan niat buktiin ya, tapi karena emang gue bisa. Ada teman gue, lu kalau mau tahu sesusah apa, ada nih teman gue beberapa. Jadi ujian tuh mulai jam sekitar 8 pagi. Teman gue selesai maghrib. Baru selesai. Lu mau tahu gue selesai berapa lama? 15 menit. 15 menit demi Allah ya. 15 menit gue kumpulin. Guru gue skeptis. Skeptisnya tuh, ini bener kamu yang ngerjain, bukan minta bantu teman kamu yang pinter. Lu tahu guru gue ngapain? Nambahin satu tugas yang materinya gak pernah diajarin selama 3 tahun itu tuh. Dikasih soal lain? Bukan soal. Jadi gue tuh suruh bikin sistem operasi. Maksudnya di Linux gue suruh tambahin service waktu itu. Itu gue disuruh tambahin satu service, namanya mailing service tuh. Itu gak pernah diajarin selama 3 tahun. Dan gue bisa dalam 10 menit ke depannya. Sejelek itu nama gue di mata guru gue, tapi ternyata akhirnya diakuin gak lu tuh sama kayak, kan gue gak tahu diakuin apa enggak. Pasti diliatin kan lu, yang kayak lu ngerjain nih, yaudah coba nih saya kasih soal. Iya, cuman terus lu kerjain, terus udah tuh akhirnya lu bisa pulang dong. Sebenarnya bukan masalah pulang ya. Ya maksudnya di satu sisi lu ya udah lu keluar dari ruangan itu aja. Guru gue nerima, ya udah nerima. Nerima. Berarti benar nih, enggak maksudnya
Gak nyontek. Gue dari nggak temen lu nyontek, atau nggak joki. Oke. Sebenarnya lu kalau mau nyontek pas di pelajaran praktek ya, bukan teori ya, sok-sok aja. Karena apa? Ya. Banyak yang nyontek gue, yang bisa dikit. Betul. Kalau praktek ya, Betul. kayak lu misalnya nginiin roti, nyontek mah ya lagi dong. Hasil akhirnya kan yang emang. Tapi kalau di dunia yang benar-benar kayak lu suruh sendiri gitu tanpa orang lain atau segala macam, lu bakal nggak bakal bisa tuh untuk ngelakuin itu, ngerti nggak? Iya. Kayak ya udah itu include dalam diri lu aja. Iya udah kayak bahasa gampang bakat kali ya. Iya. Itu dulu tapi masa sekolah ya. Ini Masa kita sekolah nih. Oke. Nah balik lagi nih ke kriptonya nih. 3 tahun gue nggak jajan, gue minta temen gue, sampai detik ini nih. Gue ingat kata temen gue satu. Lu miskin amat sih Syat, jajan apa? Gue digituin sama temen gue. Terus respon lu gimana? Kayak lihat sisi. Ya udah aja ya. Ya udah aja, gue tetep aja minta. Di sini tapi gue minta masih tahu diri. Gue yang ambil kalau gue makan semua. Gue ya lu tahu teman-teman lu lah. Iya, misalnya dia kayak jajan apa dulu, ciki lah, bagilah 1-2. Iya. Gitu kan. Dan udah ngerokok dong pasti. Rokok gimana tuh? Nah, ini. Gue patungan 2.000 3.000 sama. Gue punya circle lah SMA mah siapa sih yang nggak punya circle? Walaupun lu pendiam nih kayak gue nongkrong nggak. Cuman gue punya circle nih. Isinya orang-orang tipe-tipe gue lah. Yang sebisa mungkin adain kripto juga. Dan emang the real pecinta yang namanya teknologi lah, mau baru mau lama. Ya lu tertarik dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Iya. Lu punya circle tuh untuk beli rokok tuh kadang sehari. Iya. Dulu gue kan circle gue berempat ya, termasuk gue nih, jadi teman gue ada 3. Sampai detik ini teman gue yang benar-benar the real gue anggap temen ya. Kan ada teman, ada kenalan, ada cuma kenal nama, ada yang sok kenal. Temen bahkan sahabat lah. Tipe 1 lah, cuma 3 tuh. Cuma 3 ini. Dari gue kelas 1 SMA, SD, SMP gue nggak punya. SMK ya. Iya, SMK doang yang benar-benar sampai long last sampai detik ini, so. Oke. Dan sama mereka tuh untuk kayak untuk nyebat mah ya. Nyebat. Nongkrong pun di rumah antara 4 nih. Kadang di rumah gua, kadang di rumah si A, kadang si B, kadang si C. Enggak pernah ketongkrongan kayak ada lah, lu tahu kan tongkrongan yang di bawah pohon, warkop gitu-gitu. Warung kecil lah. Enggak pernah ini berempat ini. Di rumah aja. Di rumah salah satu pilih. Tapi yang paling biasa itu di rumah si A sih, karena dia notabene dekat sekolah ya. Karena terus enak lah ya. Juga ngerokok di rumah dia tuh it's okay lah. Iya. Udah boleh lah gitu. Iya. Gue nih berempat ini patungan rokok nggak sebungkus, nggak setengah, mungkin 1/4 rokok kali ya. Kalau sekarang mungkin beli 1/4 lah ya. 4 batang lah seorang. Sebat lah ya? Iya, seorang sebat. Sesusah itu deh dulu. Menarik. Terus 2018 lah lulus nih gua. Lulus. Angkatan gua lulus. Swasta siapa yang nggak lulus? Iya benar. Gitu kan. Akhirnya lulus. Lu mampu bayar, lu lulus. Bodoh amat, lu bodoh juga. Tadi gua mau notice itu tuh sebelum lulus lu katanya ngehack sekolah, gimana tuh ceritanya? Nah kalau itu mah udah lewat lah ya. Iya itu udah ngambil ceritanya. Nanti kalau diceritain malah ada yang ke spill lagi. Oh iya udah. Ya skip aja lah itu mau. Intinya lu dalam kisah itu lu dituduh sebagai itu. Nah, karena lu jago banget dalam hal itu ya. Saking jagonya, begitu ada kasus hack, gua kena. Lu sebagai yang pertama lah. Jago di sini. Gua bukan ngakuin diri sendiri. 3 angkatan. Angkatan gue waktu gue kelas 3, adik kelas gue kelas 2 sama adik kelas 1. Di situ deh cuman gue yang bisa ngehack murni ya. Cuman gue yang bisa. Dan itu diakuin orang lain. Itulah kenapa gue suspek utamanya. Gue bisa, tapi gue enggak. Tapi gue dituduh. Karena lu terkenal dengan kehekan lu itu lah ya. Bukan maksudnya dikenal kayak ngerti udah mungkin di antara murid-murid paling gacor gua dalam bidang ini ya. Gitu. Oke, next lah itu yang nggak bisa dilihat, tapi intinya kayak gitu lah. Iya, kayak gitu lah. Lulus nih lo. Lulus lah. Gue pindah rumah ke Jogja. Pindah lu ke Jogja. Iya, gue kan sebelumnya di Bintaro kan. Sebelumnya di Bintaro.
2019 gue pindah Jogja, 2020 ini nih tahun terbaik nih. Tahun terbaik lu tuh. Iya. Covid kan eranya. Iya, tapi di sini gue nggak ngerasain efek virusnya jelek, bukan virusnya. Gue pernah COVID. Kalau COVID gue pernah kena. Iya. Di sini gue nggak pernah ngerasain dampak ekonominya saat COVID. Dampak ekonomi yang gue maksud tuh kan banyak ya perusahaan tutup. PHK, mungkin kalau ada restoran atau segala macam pun ya, gue nggak ngerasain itu. Karena apa? Karena ya emang apa ya? Belum. Nah, lu dalam perjalanan tuh nge-hold, maksud gue gimana ya? Itu terakhir aja nggak sih? Terakhir aja tuh. Terakhir aja nggak sih? Menarik sih menurut gue untuk konsisten orang yang menurut gue susah deh untuk konsisten ya. Ya oke lah nanti. Sebenarnya susah nggak susah tuh balik lagi deh. Jadi kita ya. Iya. Ada nih orang paling gampang aja disuruh. Ada orang nih, coy. Ambilin itu dong. Ya. Dia nggak ABCD, ambil kasih. Selesai. Ada yang, coy, tolong ambil sendiri apa? Nah, susah nggak susah itu balik lagi ke orang. Itu nggak bisa diajarin, itu udah sifat. Oke. Itu udah 2020 nih. Nah, balik nih kita ke era masa jayanya lu lah. Sebenarnya masa jayanya tahun depan. Tapi asiknya tuh di 2020 nih. Lulus di Jogja, lumayan pindah dari Bintang ke Jogja. Gue ke Jogja tuh karena orang tua gue pindah kerjaan, bukan ikut dinas lah. Iya ikut, ya gitulah. Di 2020 nih. Di 2020 lu udah mulai ngerasain tuh apa yang lu yang lu udah bukan pelajarin ya, yang lu udah tertarik nih ya kan ya, dari SMK udah nemu lah, ya udah nemu titik apa yang harus gue tuju banget. Itu 2020 gue. Ya. Bener. Di situ gue kerja tapi ikut bokap. Kerja tuh. Jadi ya anggapnya, bokap gue bukannya orang kaya ya. Gaji gue UMR Jogja di bawahnya dikit. Dulu gue sebulan 1,6 juta gajinya. Iya. Di sini gue mikirnya gini, gue kerja sama bokap, gaji bisa nggak kepake karena apa? Bensin minta bokap, makan masih ditanggung orang tua gue alhamdulillah masih lengkap. Iya, oke. Jadi 1,6 ini tetap all in tuh tetap sampai 2020. Pokoknya terakhir lulus tuh 2020 sih 18, 19, 20 tuh lu kerja tapi lu tetap all in. Iya. Masih pada prinsip yang kayak dulu lu bisa kan nggak jajan atau gitu. Apalagi sekarang kayak 1,6 lumayan. Apalagi gue punya uang sendiri. Gitu iya. Dari hasil. Kalau dulu kan pakai duit jajan itu jatuhnya hak gak sih? Iya benar. Tapi kan kalau gaji tuh levelnya lain sama hak lu. Karena lu udah melakukan sesuatu. Iya, nah gitu. Akhirnya lu tetap tuh dalam pikiran lu yang kayak lu tetap all in. Iya. Nah, dari situ itu modal gua tuh. Ya. Terakhir banget. Terakhir gua beli kripto itu di tahun ya. Di 2020. Terakhir kali banget gua beli kripto pakai uang gua. Iya. Kan kalau iya benar-benar. Kan dari 2015 itu uang gua dari hasil uang jajan sekolah. 2018 ke 20 uang gajian gua itu gua masukin ke kripto. Dan itu tuh berarti uang gua pribadi, punya gua sendiri ya. Di 2020 2021 sebenarnya. Itu bulan kedua gua. Karena yang pertama 2017, nanti deh kita bahas berapa. Terus sekarang berapa? Nah, 2021 bulan kedua dan terbesar dalam hidup gue. Kenapa? Modal gue di 2020 itu 40 juta. 40 juta tuh? Iya, 40 juta rupiah. Ini nih,
duit ini dari 2015 itu. Betul. Dari yang lu masa sekolah, lu masa kerja lu. Iya, bukan cuma 2, sorry. Gue kan Islam. Iya. Ada THR hari raya. Oh, iya. Pastilah. Iya. Dapat lebaran, lebaran. Idul Fitri, Idul Adha. Dan gue juga buka jasa servis komputer HP. Oh iya. Tapi ke internal doang, internal di sini teman-teman gue, teman sekolah, sama kenalan bokap, kenalan nyokap. Iya, bisa nggak? Iya, sampingan. Karena apa? Ngerjain hobi gue. Jadi bukan gue nyari partai. Iya. Gue tapi iniin hobi gue. Gue jadi dapet income source tuh 4. Uang jajan, sekolah, uang gaji gue, uang hari raya, sama duit sampingan garapin HP, komputer, laptop. 40 juta tuh kekumpul dari 2015, 17, 18, 19, 20, 6 tahun gue ngumpulin 40 juta. Keren. Terus di 2020 tuh 2021 bulan ya. Dari 40 juta itu tuh. Dari 40 juta ini tembus puluhan miliar. Iya. Lu tau lah gue udah pernah beli apa aja, nggak usah disebut nih ya. Lu tau lah gue udah pernah beli apa aja. Mungkin yang nonton juga udah ada lah beberapa yang tahu lah ya. Nah, puluhan miliar tuh. The real puluhan, bukan belasan ya, puluhan. 11, 12 sampai 19 itu disebut masih belasan. Di atas 20 puluhan. 20 sampai 99 itu udah puluhan. Gue tembus puluhan. Itu 2021 kan. Tadi pertanyaan awal lo, hal yang paling berkesan apa? Itu 2021 tuh asli. Karena gue nggak expect sebesar itu. Karena gini, 2017 kan bulan pertama gue, tapi modal gue masih sekitar 2,2 juta, 2,5 juta kan. Itu lo tahu jadi berapa? Belasan juta. Gue mikirnya tuh kayak, dari 2 juta kalau belasan juta, kalau nggak salah waktu itu 16 juta deh. Jadi 2 juta ke 16 juta, gue nggak tahu lah berapa persen lah ya. Plusnya 14 juta itu gue beli iPhone, beli namanya juga baru ya. Iya, baru jatuhnya OKB nggak sih? Betul. Tapi hasil lu perjuangan juga. Iya, gue beliin segala macam. Ada tuh market turun tuh di sekitar 2018, 19 lah, sampai 2020. Gue jual yang gue beli waktu itu. Lu jual lagi tuh, gue all-in lagi. Oh, jadi tujuan lu udah berbeda tuh di saat itu nggak sih? Di situ tujuan gue udah beda. Gue mikirnya dulu aja gue 2 juta jadi 16. Makanya gue mau kumpulin sebanyak-banyaknya buat nanti kalau naik lagi mungkin bisa lagi. Di sini gue nganggapnya gini, sumpah ya. Dari 2 aja ke 16. Ini sekarang gue udah puluhan juta nih. Sampai akhirnya di 2020 40. Di situ gue ngitung mentahnya gini. 2 aja jadi 16. Harusnya 40 juta ini minimal itu bisa sampai 300 juta dong. Iya kan? Karena kan 2 16. Jadi harusnya 4 32. Tapi kan ini ada 0 lah. Berarti 320 juta tuh harusnya kan. Nah, tapi ternyata alhamdulillah Tuhan berkata lain deh. Dan berkata lainnya alhamdulillahnya lebih, bukan kurang. Iya benar. Asli. Itu tujuan awal kan dari yang gue tangkap ya, awal kan lu nonton hacker atau segala macam, akhirnya lu tertarik dengan hal Bitcoin. Tujuan utama bukan untuk nyari cuan dong. Iya, hanya tertarik dengan teknologinya, kayak ini orang kok bisa beli apapun yang di web itu dengan Bitcoin. Itu. Kayak terus akhirnya lu ngumpulin, lu beli Bitcoin, bla bla bla. Sampai 2017 ternyata jadi uang yang sangat besar, lumayan lah di era itu. Bukan lumayan, sangat besar bagi gua. Umur 17 tahun 2017, inflasi belum sekencang sekarang ya. Betul, semua masih murah ya. 17 juta tahun 2017, umur 17. Pamer iPhone ya. Asli. Makanya dulu sekarang udah lewat lah ya. Orang-orang sekarang iPhone nih bos gitu. Sekarang mah udah perlu. Sekarang tuh ya, gue nih pribadi nih, semenjak 2021 punya puluhan miliar tuh, gak pernah lagi gue beli barang gengsi. Gue ngejar fungsi. Jangan salah, gue tetap beli iPhone, tapi bukan buat gengsi. Karena gue ngerti nih fungsi iPhone, daleman iPhone kayak apa, beda sama Android. Nah, jadi bukan masalah mendang-mending. Gue beli dua-duanya, Android ada, iPhone ada. Karena apa? Karena gue butuh.
Betul. Bukan karena iPhone biar foto bagus, Android biar RAM storage gede segala macam, enggak. Karena emang gue butuh. Tapi di sini penyakitnya deh. Gue ngerti, jadi gue dilema. Coba lu dengan taruh lah ya iPhone yang sekarang resmi sekitar 15 Pro Max lah ya. Lu orang biasa, circle lu iPhone, lu dikasih duit setara harga iPhone itu, lu pasti ngambilnya iPhone. Ngerti gak ngerti bodo amat dah, lu pasti ngambilnya itu. Kebanyakan orang sekarang ya, kebanyakan ya, nggak semua. Kebanyakan orang pasti ngambilnya iPhone. Biar apa? Biar dipandang sama orang. Padahal dia memfungsikan. Padahal mungkin ya kebutuhan dia tuh nggak cocok sama iPhone. Betul. Mungkin ya, nggak ada yang tahu. Ya intinya kalau punya uang segitu dengan segitu-gitunya terus buat beli iPhone, ya cukup sih menurut gua. Iya. Nah, lu cuma dapat device doang lah. Dan kebanyakan orang, lu tahu, yang iPhone 10, 11 itu circle-nya yang Android apa? Android 5 juta ke bawah. Iya. Padahal makanya mereka bisa pamer kamera. Padahal kalau lu mau bandingin, lu 11, ya lu lawannya flagship Android waktu iPhone 11 keluar lah. Betul. Karena kalau sekarang iPhone 15 Pro Max, lu banterinnya sama S24 Ultra, S24 jangan lu sama Android iya, jangan sama A55A berapa, jangan sama jauh lah kalau itu, jangan sama Xiaomi Redmi, paham. Kecuali Xiaomi 514 lah masih masuk lah, Xiaomi 15 14 lah masih masuk, karena kan sistemnya udah flagship tuh. Baru lu bisa tuh ngomong kamera Android jelek. Gue gak kebayang sih di satu sisi yang kayak, maksudnya kalau di diri gue yang tiba-tiba megang puluhan miliar di usia muda kan, lu bisa ngelakuin apa aja, lu bisa have fun atau beli apapun yang lu mau segala macam. Itu seru banget sih. Terus 2000, wah perjalanan lu main panjang juga ya. Maksudnya orang tuh ngeliatnya tuh dari kacamata 2021 lu aja. Bukan orang-orang yang terdekat lu gitu. Iya. Yang terdekat gue tahu tuh dari 2015-16 gue kayak apa sampai ke 2021 sampai sekarang 2025. Panjang banget ya, maksudnya. Panjang banget. Lu untuk investasi bukannya niat investasi. Maksudnya sebenarnya orang tuh nggak ada investasi, dari gue nggak ada buat investasi. Gue beli karena keren. Iya. Maksudnya untuk tujuan untuk mencapai yang orang lu mah ya aja, lu enak aja ya. Padahal dari 6 tahun lu nggak jajan, rokok lu cuma sebatang. Itu tuh. Lu hoki aja. Apa perlu gue spill nih loss gue? Aduh, gimana tuh? Perlu nggak nih gue spill loss gue? Oh itu tergantung lu sih, gue bebas aja. Kalau loss gue nggak masalah. Kalau dapat berapa itu yang agak ngeri. 2017 gue pernah hilang 7 juta. 7 juta tuh. Ini 2017 ya. Jadi 7 juta tuh besar banget buat gue. Karena masih sekolah masih apa? Iya, masih sekolah segala macam. Dan gue 1 bulan itu 600.000. Berarti kurang lebih gue kehilangan duit gue 8-9 bulan lah kurang lebih. Hampir setahun lah itu udah berasa. Iya, hilang tuh 7 juta. Karena kena scam waktu itu. Anjir, gue kena scam. Iya. Itu 2017. Dan terakhir terbesar itu Luna. Sampai titik ini nih? Iya, sampai detik ini yang terbesar tuh Luna. Tahun 2022. Luna klasik? Enggak, Luna baru berubah nama. Oh iya. Jadi Lunce. Bukan luncenya. Tapi gue awalnya Luna beli di 70.000 rupiah. Bayangin. Sekarang luncenya 2 perak dari 70.000. Bayangin. Lu sampai berapa sih? Kalau boleh spill kalau angkanya langsung bayar lah ya. Kalau boleh lah 36 miliar der. Layan. Gara-gara Luna. Enggak sampai sehari, jam. Hitungan jam. 36 miliar pun. 36 miliar karena gue mikirnya gini. Jadi di website-nya tuh tulisannya supply-nya tuh masih normal 100-an juta lah. Oke. Gue mikirnya ini food doang nih. Cuman fear doang nih. Karena apa? Supply-nya masih normal. Masih stabil tuh supply. Iya, makanya gue pede. Harganya jatuh, supply-nya normal. Gue beli nih banyak-banyakin. Lu tahu anjingnya der. Tiba-tiba supply-nya naik dari 100 jutaan jadi 6,9 triliun. Apa 6,2 triliun? Pokoknya 6 triliun. Oke, teman-teman yang nggak paham di sini,
supply dalam kripto tuh jelasin dulu dah. Supply itu kayak gini teman-teman, kayak misalkan udah bit nih ataupun limited, Gini dah. jelasin Ya, biar gini. lebih enak. Honda Beat kan banyak banget nih diproduksinya, jadi suplainya banyak kan, makanya harganya bisa cuman belasan juta, ya kan. Tapi ada lagi nih, Scoopy. Plus Scoopy lah ya. Iya, Scoopy harga udah masuk kepala 20-an kan yang baru. Iya. Karena apa? Scoopy suplainya lebih sedikit. Anggap si Beat ini suplainya 100 juta. Ada 100 juta Beat, makanya harganya bisa murah lah ya, lebih murah lah ya. Sedangkan si Scoopy ini cuma ada 50 juta. Ya. Jadi kan setengahnya nih. Jadi otomatis harganya mungkin lebih mahal. Intinya supply demand tuh gitulah. Jadi dari cerita dia nih, teman-teman, kayak misalkan dia Scoopy ini anggap 50 juta. Akhirnya dia beli Scoopy tuh yang banyak. Iya, gue beli Scoopy yang banyak. Ternyata pabrik ya nyetak lagi. Iya, harganya bikin Scoopy lagi sampai 1 miliar Scoopy. Harganya anjlok. Iya, lu lagi megang Scoopy. Kalau itu mah susah deh. Masker zaman COVID. Iya, benar. Orang yang minta seluruh dunia kan. Iya, benar. Suplainya cuma ada sebatas. Akhirnya harga naik tuh gila-gilaan tuh. Kebutuhan orang beli harga tinggi. Dulu satu box bisa 200.000. Iya aja, mahal banget ya. Gue ngalamin soalnya. Orang pada pabrik bikin bikin yang banyak, bikin sebanyak-banyaknya. Orang sekarang COVID-nya mereda, nggak ada, demand-nya turun, permintaan turun, supply udah terlanjur over. Sekarang 50 piece ceban. Iya. Nah gitu tuh. Gambarannya gitu, gambaran gitu di Luna tuh. Oke. Wajib. Gue bisa depresi sih kalau jadi lu kayak. Depresi mah ada, cuman gue mikirnya gini. Seumur hidup gue ngeluarin duit. Itu cuma 40 juta. Iya. Seumur gue, lu berhenti di 2020. Gue berhenti beli di 2020. 40 juta tuh. Dengan 40 juta modal gue. Di situ gue udah jadiin profit ya, kendaraan, gadget, rumah di 3 kota. Tanah segala macam itu kurang lebih 25 miliar tuh udah keluar. Modal untuk properti ya, untuk aset lah. Untuk pakaian lah ya, udah pakaian lah. Jajan-jajan, hedon segala macam. Itu dari 40 juta, gue udah pakai 25 miliar. Nah, berpuas lah. Itu tuh yang bikin gue nggak depresi waktu hilang. Karena gue tahu, gue harusnya bersyukur lihat ke belakang, bukan lihat loss gue. Makanya gue bisa bertahan lah, nggak yang gue gila. Terus nih, kehilangan lah. Akhirnya ya mau gimana juga, gue jualin beberapa barang gue buat comeback lagi. Sampailah 2022. Itu masih ada lah ya. Untuk sebenarnya gini deh, yang paling mahal itu pengetahuan, bukan uang. Gampang lah ya. Bisa aset. Lu bisa ngerubah 1 juta jadi 1 miliar dengan ilmu futures kayak ilmu trading, kayak ilmu apapun, yang penting tuh ilmu. Dengan ilmu uang lu akan berkembang. Coba yang nggak pakai ilmu, 1 juta dikasih top up Mobile Legend, top up game, atau nggak beli apapun, bukan nggak penting. Kayak misalnya lu anak motor nih, yang lagi banyak sekarang nih di range harga 1 jutaan kan anak motor ya. Beli apa sih? Apapun. Cuman buat apa, gue tanya? Cuman buat looks. Dilihat orang. Iya, cuman buat looks, nggak cuma dilihat orang. Ya dilihat orang sih. Orang kan kita sendiri orang, keluarga orang, mungkin orang lain juga orang kan. Intinya cuman buat looks, bukan yang buat apa ya? Fungsi. Itu tuh fungsinya tuh benar-benar kalau itu nggak ada atau itu nggak ganti, motor lu nggak akan bisa jalan. Kan kebanyakan orang kayak gitu. Intinya dari keilmuannya bisa berubah itu. Yang mahal itu ilmu, makanya gue nggak terlalu panik. Bukan nggak terlalu panik ya, depresi ada, panik ada waktu. Manusiawi lah. Iya, manusiawi lah. Apalagi kan itu nggak kecil kan, dapat tuh rumah di Pikma tuh. Atau nggak BSD ya, ada elit lah. Pondok Indah juga kayak masih ada sih harga segitu mah. Nah tapi gue mikir nih, gue masih bisa nih beberapa 1-2 M masih bisa lah dapat dari jual barang. Akhirnya gue beli lagi dan sekarang ya
still survive ya. Iya, masih ada lah, bisa bertahan lah. Menarik. Kalau cerita gue sih ya kayak gitu ya. Kurang lebih pengalaman kayak gitu gue. ya. Menarik sih. Apalagi ya, gue pengen bahas dari lu ya. Udah lumayan panjang juga sih podcast kita. Gue tuh kenal sama dia Gak apa-apa sih. hal Kan, yang ntar, random, terlalu kan random. kita mah ini secara nggak langsung podcast pertama dong. Betul. Jadi ya lama juga nggak masalah. Jadi kita butuh review orang juga nggak sih? Iya betul. Nah, lanjut. Iya sih, awal gue ketemu dia tuh kayak gue tuh lagi main kan sama saudara gue, terus tiba-tiba ada dia nih duduk di posisinya kayak lagi santai, main HP segala macam. Gue termasuk judgement dulu 2020 masih pengetahuan gue dikit lah, kalau ketemu orang tuh kayak bang kenalan bla 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 terus nanya kerja lah, itu kan sekarang udah sensi banget tuh gini sih kan, nanya kerja apa bang gitu. Nah, akhirnya gue tanya kan dia, ya apa bang gitu. Gue nggak kerja bang, aja gue tapi digaji per jam. Wah anjir, tertarik gue kayak anjir aneh orang gajinya per jam ya kan. Wah apaan kerja apa tuh bang. Akhirnya dia ngejelasin lah tentang dasar-dasar kripto segala macam, kasih tahu aplikasi, akhirnya gue download segala macam, dan akhirnya gue lumayan deket sama dia. Dan ya sekarang dunia kripto ya kita udah siap-siap lagi prepare lah. Iya. prepare bulan ya. Iya. Kayak urusan belakang, nanti gue udah mencoba di tahun ini ya kan. Yang penting udah ada usaha lah ya. Ada usaha benar. Itu sih yang gue tuh tertarik sama dia dari itu segi yang orang lain nggak bisa melakukan itu, dan anjing ini kok orang bisa tahu ketika semua orang skeptis, ketika semua orang takut tentang hal yang baru gitu, dia bisa ngasilin uang aja sebanyak itu kan, kayak jir gue bilang. Ya udah akhirnya gue belajar belajar tentang Web3, belajar tentang pengetahuan supply segala macam, supply demand gitu sih gue kenal awalnya dia. Gue pengen ngasih satu saran nih buat mungkin pemula yang nonton ya. Oh iya benar. Gimana? Pertama nih ya, pendidikan lu tuh nggak harus tinggi buat lu sukses. Pendidikan gak harus tinggi gini, gue tuh SMA doang gak kuliah ya. Dan modal lu tuh gak harus besar. Karena modal gue awal 200.000. Lu asal sustain nih, mungkin 50.000 sebulan itu udah bisa ngerasain lah. Jadi intinya lu coba dulu kecil, lu lihat itu berkembang sampai berapa, dari situ lu bakalan bisa namanya, oh kira-kira kayak gue nih pas awal nih dari 2 juta ke 16, berarti kalau 40 harusnya bisa ke 300. Jadi bisa nakar lah, benar. Jadi lu pertama jangan takut, lu harus sekolah tinggi-tinggi, tapi tetap sih kalau kuliah lu ya itu mah balik ke masing-masing lah ya. Terus kalau soal modal lu gak harus yang langsung besar, langsung angka juta nggak usah. Karena prosesnya panjang ya. Karena prosesnya panjang. Gue dari 2015 aja ke 2021 aja mungkin udah 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 udah 7 tahun. Sampai sekarang 2025 udah 10 tahun. Iya. Maksudnya nggak bisa instan teman-teman, ibaratnya lu beli terus lu kaya nggak bisa. Itu semua orang kaya ngasih duit. Iya, semua orang pasti langsung kaya kayak gitu. Mah nggak perlu ajarin. Nggak perlu ilmuwan, nggak perlu hak. Kalau instan mah iya nggak bisa. Ternyata kecuali lu punya insider, baru bisa instan. Oke lah, gimana ya? Apalagi ya? Gue nulis dikit sih, tapi nggak tahu ya. Gue baca dulu deh. Nah ini nih awal terjun udah ya. Ini mah basi lah, orang-orang pada bahas. Nah ini nih masa depan nih, menurut kamu masa depan nih ini mah, tapi wah fiat nggak? Gue nggak lagi lah, lain tarik cok. Wah gue sama dia garap-garap mulu dari dulu. Asli. Kerjaan gue garap teman-teman, kayak orang lain untuk mendapatkan anggaplah dulu berapa juta.
2 juta lah, anggap sebulan 2 juta. Itu harus ngeluarin waktu 30 hari dan tenaga dia untuk anggaplah Jangan 2 pelecikan. juta dong, jangan 2 juta Pelecikan. dong. Ambil aja UMR Jakarta 5 lah untuk kerja atau segala macam. Itu cuma garap 1 hari. Dan gue digaji selama 6 bulan. Cuman kerjanya gitu. Bangun tidur, besok gajian berat, cuy, kabarin tuh aja. Itu seru-seru. Nantilah kita bahas nextnya untuk kali ada yang mau ya diajarin ya. Ya, pergarap-garapan. Tapi bukan garap-garap tele yang sekarang ya, teman-teman. Dulu mah ya, masih Telegram gua usah lu jauhin tuh garapan Telegram. Karena dulu apa? tuh Telegram itu untuk sekarang ya, bukan awal-awal ya. Sekarang jelek karena untuk apa? Ya. Semua orang mau dia ngerti, mau dia enggak ngerti kripto, pasti bisa gitu. Dan itu bakalan jadi orang-orang itu terlalu banyak dan akhirnya jadi abu. Cuma kalau lu berjiwa gaspol, ya gas aja, nggak salah deh. 50-100 ribu mah bisa lah. Ya masa kesalahan orang-orang nih, kesalahan terbesar orang-orang nih pemula nih deh. Biasanya lu kan udah ini ada kesalahan pemula nih gimana deh? Kan namanya kripto, namanya market ya. Ada naik, ada turun. Ya. Tapi bedanya di kripto tuh lu naik bisa ujuk-ujuk 100%, turun bisa ujuk-ujuk 50% dalam hitungan hari bahkan jam. Ya. Nah, kesalahan orang-orang pas turun banget itu panik dan akhirnya dia jual. Yang salah itu bukan paniknya, yang salah itu jualnya. Ketika lu ngejual. Iya. Saran gua, bukan bakat, bukan saran, anjuran gua, lu wajib nih. Lu punya duit misalnya 100 ribu ya, cuma 100 ribu buat kripto. Lu belinya 20 ribu aja. Jadi lu beli 5 kali pembelian. Oh, jadi nyicil ya? Iya, jadi jatuhnya nyicil. 20 ribu, 5 kali kayak misalnya harga lu beli pertama 1000, terus turun nih ke 800 minus 20%, lu tambah lagi 20 ribu, naik lagi ke 900, lu beli lagi aja 20 ribu. Jadi ya bergerak gini juga lu tetap beli. Dan dengan uang dingin teman-teman, jangan panas. Uang dingin karena lu pasti cut loss kalau uang panas. Lu panik gila, bahkan bisa gila. Cut loss tuh ya, panas tuh kayak lu misalnya dititipin duit sama orang malah lu pakai, itu goblok. Lu duit dingin tuh kayak lu habis belanja, ada kembalian, bingung mau diapain, sampai titik bingung ya, lu kayak udah belanja nih, belanja bulanan lu udah budgetin 2 juta tapi cuma kepake 1,7, 300-nya listrik udah segala macam semua udah, 300-nya bingung nih mau diapain. Daripada lu nongkrong gak jelas, saran gue investasiin, gak mesti kripto ya. Apapun. Iya, apapun pokoknya ya yang puterin lah. Yang lu bisa konsisten itu. Iya. Karena itu semua tuh panjang, Cok, perjalanan. Keren-keren. Ya makanya ngelihat hasil orang-orang yang udah backgroundnya bro, kagak jajan, merokok sebat, ya lu pengen tiba-tiba hari ini beli besok kaya, gak bisa men. Ada men proses. Gimana tuh? Jutawan kehilangan ratusan ribu, jutawan kehilangan ratusan ribu demi jadi jutawan. Ngerti gak? Jadi lu sebelum jadi jutawan tuh lu bakal hilang dulu ratusan ribu. Jadi, naik lagi miliarder bakal kehilangan jutaan, baru dia jadi miliarder. Kecuali yang dari awal udah kaya ya. Ini bahas di bisnisnya nih. Triliuner. Gue nggak tahu di Indonesia ada triliuner apa enggak, tapi kayaknya harusnya ada sih. Ada sih. Itu kehilangan miliaran rupiah, baru dia jadi triliuner. Kadang emang nggak risiko ya, orang-orang kuat-kuat mentalnya kayak kehilangan. Oke dah, gitu aja. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin nanti next part 2 atau segala macam untuk podcast. Thank you Brad untuk pengalaman semuanya. Oke, jangan lupa like sama subscribe lah dikit nih anjing podcast awal-awal ini. Ada sih. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.